Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kebenaran yang Engkau ingin untuk kami lakukan dalam hidup ini. Kami mau betul-betul memberikan diri kami seutuhnya dan berkomitmen untuk tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Bapak Ibu Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing. Tetapi saya akan membacakan Yakobus pasal 2 ayat 20 yang tertulis demikian. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang pengusaha terkenal di Indonesia, yaitu almarhum Bob Sadino, pernah membagikan kiat sukses di dalam membangun bisnisnya pada sebuah wawancara. Ia mengatakan demikian, kalau mau sukses, maka harus bekerja, jangan ngomong doang. Nah, jadi di sini Bob Sadino memberikan satu pesan penting bahwa keberhasilan itu bisa dicapai dengan bekerja secara nyata dan bukan banyak bicara. Nah, kalau kita melihat dalam perikop pada hari ini, Yakobus juga ingin menekankan bahwa iman itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan, ya saya percaya, ya saya beriman pada Yesus. Bagaimana iman juga kita tunjukkan melalui perbuatan nyata. Atau sederhananya, perbuatan nyata menjadi wujud dari iman kita. Nah, itulah mengapa di ayat 17 Yakobus menyatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan Yakobus memberikan dua contoh dari tokoh Alkitab di masa Perjanjian Lama, di mana mereka menyatakan iman melalui perbuatan, yaitu Abraham dan juga Rahab. Apa yang dilakukan oleh Abraham dan Rahab? Kita tahu bahwa Abraham, karena imannya kepada Allah, dia rela menyerahkan anaknya Ishak sebagai persembahan kepada Allah. Dan Rahab, dia berani mengambil resiko besar dengan menyembunyikan dua mata-mata Israel karena dia percaya bahwa dia dan keluarganya akan dilindungi oleh Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari dua tokoh ini? Kita belajar bahwa tidak perlu banyak bicara untuk menunjukkan seberapa dalam dan teguh iman kita kepada Tuhan. Namun bagaimana kita bisa mewujudkan iman itu di dalam keseharian kita? Itu yang terpenting. Bapak gereja kita, Yohanes Calvin, pernah menyatakan demikian. Workless faith is worthless faith. Artinya, iman yang tidak diwujudkan melalui perbuatan adalah iman yang sia-sia. Iman yang tidak berharga. Nah, kalau kita memandang iman sebagai satu anugerah yang berharga, syukurilah itu dengan perbuatan-perbuatan yang menyatakan kepercayaan kita kepada Dia.
Selamat mewujudkan iman dalam perbuatan. Kiranya setiap kita tidak memiliki iman yang kosong, tapi iman yang betul-betul utuh diwujudkan dalam keseluruhan hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang-orang yang munafik, yang hanya bisa mengatakan dan memuji-muji nama Tuhan, tetapi kami tidak menyatakannya dalam perbuatan kami. Kami betul-betul ingin agar iman yang kami miliki dapat berbuah secara nyata, melalui perbuatan, melalui perkataan, melalui setiap sikap hidup yang mencerminkan kemuliaan. Kami senantiasa memohon hikmat-Mu dalam kami berkata-kata, dalam kami bertingkah laku, supaya hidup kami dapat menjadi kitab yang terbuka. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.